Jika kamu memperhatikan dengan sekilas sketsa wajah ini, mungkin kamu tidak akan menganggap ada yang spesial dari sketsa wajah tersebut. Namun, sketsa ini adalah sketsa yang menggambarkan orang yang berhasil menghindari buruan FBI selama lebih dari 40 tahun. Sketsa pembajak pesawat paling terkenal dalam sejarah, D.B. Cooper. Pada 24 November 1971, seorang penumpang bernama Dan Cooper berada di pesawat Northwest Airlines penerbangan 305 dari Portland ke Seattle. Penerbangan yang seharusnya hanya memakan waktu 30 menit. Penumpang dan pramugari menggambarkannya sebagai pria berusia pertengahan 40-an, mengenakan setelan gelap, dasi hitam dengan penjepit dasi dari mutiara, serta kemeja putih berkerah yang rapi. Ia duduk, menyalakan rokok, lalu memesan bourbon dan soda dengan sopan, dan membayarnya tunai. Tak lama setelah lepas landas, ia menyodorkan sebuah catatan kepada pramugari berusia 23 tahun bernama Florence Schaffner, yang awalnya mengabaikannya karena mengira itu sekadar nomor telepon si pria seperti yang sering dilakukan pria iseng lainnya. "Nona, lebih baik Anda baca catatan itu," kata Dan Cooper. "Aku membawa bom." Miss Schaffner tidak mempercayai Cooper begitu saja, tapi ia segera membuka catatan itu dan membaca tulisan yang tertera di situ. "Aku membawa bom dalam koperku. Aku akan menggunakannya jika dibutuhkan. Pesawat ini telah dibajak." Dalam catatan itu, Cooper juga menulis kalau ia menginginkan uang sebanyak $200.000 dalam pecahan $20 dan 2 parasut utama beserta 2 parasut cadangan dikirim ke pesawat ketika mendarat di Bandara Seattle Tacoma, Washington. Pilot William Scott yang menerima catatan itu dari Miss Schaffner kemudian segera menghubungi pusat pengendali udara di Seattle yang kemudian segera meneruskan pesan itu ke polisi dan FBI. FBI lalu meminta para kru pesawat menuruti keinginan D.B. Cooper hingga apa yang diinginkannya tersedia. Sementara itu, D.B. Cooper duduk dengan tenang di dalam pesawat sambil menikmati bourbon dan soda. Pada pukul 17.24, kru pesawat diberitahu bahwa permintaan Cooper telah dipenuhi. Ketika pesawat mendarat di Bandara Seattle Tacoma, Cooper segera memerintahkan pilot Scott untuk memarkir pesawat di tempat sepi di bandara dan mematikan semua lampu. Seorang kru pesawat kemudian diperintahkan untuk mengambil uang beserta parasut dari tangan FBI. Setelah uang dan parasut sampai ke tangan Cooper, 36 penumpang dan pramugari Schaffner pun dilepaskan. Hanya 4 orang kru yang tersisa bersamanya. Pada saat itu, para petugas FBI masih tidak mengerti mengapa Cooper meminta parasut. Pada pukul 19.40, ketika pesawat telah diisi kembali dengan bahan bakar, Cooper memerintahkan pilot untuk menerbangkan pesawat menuju Bandara Reno. Di sana, pesawat kembali diisi dengan bahan bakar. Lalu, Cooper memerintahkan pilot untuk menerbangkan pesawat ke Meksiko dengan kecepatan 170 knots dengan ketinggian di bawah 10.000 kaki. Pada saat itu juga, otoritas terkait telah mengirimkan 2 pesawat tempur untuk mengikuti pesawat yang sedang dibajak. Dan di atas pesawat dalam perjalanan menuju Meksiko inilah misteri D.B. Cooper dimulai. Tidak lama setelah take off, Cooper menyuruh semua kru untuk masuk ke kokpit pesawat, sedangkan ia mengikat parasut ke tubuhnya dan berjalan menuju buritan pesawat. Tepat pada pukul 20.13, para kru merasakan pintu di buritan pesawat seperti telah dibuka oleh seseorang. Pilot Scott lalu berteriak melalui mikrofon, "Apakah kamu membutuhkan sesuatu?" "Tidak," kata Cooper. Itu adalah kata terakhirnya yang didengar oleh para kru. 2 jam setelah peristiwa itu, pesawat itu mendarat kembali di Bandara Reno dengan kondisi pintu buritan terbuka. Para agen FBI dan polisi lokal segera mengepung dan menyerbu masuk serta memeriksa semua sudut pesawat. Mereka menemukan sisa 2 parasut, puntung rokok, dan sepotong dasi hitam dengan penjepitnya. Mereka tidak menemukan Cooper, koper berisi uang, dan 2 parasut lainnya. Para agen FBI berkesimpulan bahwa Cooper telah terjun dari pesawat. Namun, para pilot pesawat tempur yang mengikuti pesawat itu mengaku tidak melihat adanya seseorang yang terjun dari pintu buritan. Tapi, mereka juga mengakui bahwa cuaca gelap dan hujan lebat mungkin telah membuat pandangan mereka terbatas. Pencarian terhadap Cooper terus dilakukan pada tahun 1971 hingga tahun 1972. Namun, usaha itu sia-sia. Cooper seperti menghilang di telan bumi. Lalu, FBI memfokuskan perhatiannya pada uang tebusan. Pecahan $20 yang diberikan kepada Cooper adalah uang yang dicetak pada tahun 1969 dengan nomor seri berawalan L. FBI mengirim peringatan mengenai ini kepada seluruh institusi keuangan di Amerika. Namun, usaha ini juga sia-sia. Ini mengindikasikan uang itu mungkin belum masuk ke pasaran.
Pada tahun 1978, 7 tahun setelah Cooper menghilang, seorang pemburu menemukan sebuah plakat yang berisi instruksi bagaimana menurunkan pintu buritan pesawat Boeing 727 di lokasi yang berjarak hanya beberapa menit penerbangan dari lokasi pendaratan Cooper. Lalu, pada tahun 1980, seorang anak laki-laki bernama Brian Ingram menemukan uang sejumlah $5.880 dalam bentuk pecahan $20 yang telah hancur di Sungai Columbia. FBI menemukan nomor seri uang tersebut sama dengan yang telah diserahkan ke Cooper. Apakah ini berarti Cooper tenggelam di Sungai Columbia? Ataukah seikat uang itu hanya terlepas dari ransel Cooper? Entahlah. Setelah teknologi DNA mulai berkembang, FBI mulai mencari kemungkinan sumber DNA yang ditinggalkan oleh D.B. Cooper. Mereka memulainya dengan puntung rokok yang ditinggalkan Cooper di pesawat kala itu. Sayangnya, setelah ditelusuri, puntung rokok tersebut ternyata telah hancur saat berada di bawah kepemilikan kepolisian Las Vegas. Hal yang sama juga terjadi dengan sehelai rambut yang ditemukan di bagian kepala bangku pesawat yang diduduki D.B. Cooper kala itu. Kali ini barang bukti tersebut hilang dalam penguasaan laboratorium kriminal FBI. Satu-satunya barang bukti DNA yang sampai saat ini masih eksis adalah DNA yang terdapat pada penjepit dasi yang dipakai Cooper. Sialnya, ketika DNA ini dites, FBI tidak menemukan satupun match di antara ribuan kemungkinan tersangka yang mereka miliki. Hal ini membuat FBI berkesimpulan kalau kemungkinan besar DNA tersebut bukan berasal dari D.B. Cooper, tapi DNA orang lain yang entah dengan sengaja atau tidak pernah bersentuhan dengan penjepit dasi tersebut. Kegagalan identifikasi melalui DNA dan minimnya barang bukti lain yang ada membuat FBI akhirnya resmi menutup penyelidikan kasus D.B. Cooper pada tahun 2016, tepat 45 tahun setelah pembajak legendaris itu menginjakkan kakinya di pesawat Northwest Airlines penerbangan 305 tanpa seorang pun curiga akan kehadirannya.